Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Thayyibah Semarang yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting. Karena kalau kita perhatikan di dalam agama Islam ada namanya al-manhajus syar'i fil istidlal. Ada istilahnya al-manhajus syar'i fil istidlal. Bahasa Indonesianya metode dalam mengambil dalil. Metode dalam mengambil dalil. Dan tentunya metode ini metode yang dimiliki oleh ahlu sunnah wal jamaah dan yang diyakini oleh manhaj salaf. Kenapa tema metode dalam mengambil dalil ini penting? Karena kita ini beragama, dan beragama harus berdalil. Kita ini beragama. Agama itu intinya 4. Akidah, kita berkeyakinan yang kita yakini tentang beriman kepada Allah dan apa saja yang berkaitan dengan rukun iman. Kemudian kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian kita bermuamalah, berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Kemudian kita beradab dan berakhlak. Itulah beragama. Nah, beragama ini ada metodenya. Salah satu metodenya adalah harus berdalil. Nah, mengambil dalil ini tata caranya bagaimana? Nah, itu yang kita pelajari. Karena ini harus jelas bahasanya. Pembicaraan berat ba'da subuh. Masih terasa kantuk-kantuknya gitu. Jadi cara berpikir terhadap tema ini seperti itu. Yaitu kita ini beragama ada tata caranya, metodenya. Salah satu metode dalam beragama adalah cara mengambil dalil. Kenapa? Karena beragama itu memerlukan dalil dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Nah, yang kita bincangkan adalah wajibnya mengikuti dalil yang sahih. Itu salah satu metode dalam beragama, dalam mengambil dalil. Ya, dalam mengambil dalil. Contoh, dalam perkara akidah. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan nanti di hari kiamat orang-orang beriman bisa melihat Allah. Bisa melihat apa? Allah. Nah, itu adalah beragamanya. Dalilnya apa? Kemudian cara mengambil dalilnya bagaimana? Nah, itu yang kita bincang. Maka dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari ayat Al-Qur'an. Cara mengambil dalilnya bagaimana? Nah, itu yang kita bincangkan. Kemudian juga contoh dalam perkara ibadah. Ini saya ambilkan yang dekat-dekat, haji. Haji ada namanya haji tamattu. Haji tamattu ada namanya menyembelih hewan hadiyu. Hewan hadiyu disembelih di Mekah dan dibagikan pada penduduk kota Mekah. Hadiyan balighal Ka'bah.
Hewan hadyu yang disembelih di Mekah dan dibagikan penduduk kota Mekah. Nah, sekarang itu adalah beragamanya, yaitu beribadah dengan menyembelih hewan hadyu saat haji tamattu. Beragama ini apa dalilnya? Apa dalilnya? Kemudian bagaimana cara mengambil dalil tersebut? Itulah yang disebut dengan cara beragama atau yang disebut dengan al-manhajus syar'i. Cara metodologi syariat dalam mengambil dalil. Karena ada fatwa ormas mengatakan bahwa menyembelih hewan hadyu boleh di Indonesia dan dibagikan di Indonesia. Apakah ini berkesesuaian dengan manhaj syar'i? Kita tidak mengatakan dalil dulu. Manhaj syar'inya apa? Manhaj itu artinya metode. Metode yang sesuai dengan syariat. Apa? Dalam berdalil. Dalam mengambil dalil. Karena konsepnya tadi, setiap beragama harus disertai dengan dalil. Itu konsepnya. Nah, sekarang dalil ini cara mengambilnya bagaimana? Itu yang kita bincangkan tuh. Cara, metode syariat dalam mengambil dalil. Bahasa Arabnya al-manhajus syar'i fil istidlal wat talaqqi. Metode syariat dalam mengambil dalil dan di dalam membuktikan bahwa ibadah yang dia kerjakan, beragama yang dia kerjakan itu ada dalilnya. Bagaimana metodenya? Sudah paham ya? Ini materi kita. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dalil beragama harus dengan dalil. Dalil itu cuma 3. Al-Quran, hadis, dan ijma'. Al-Quran sudah kita ketahui, kalamullah. Hadis apa saja yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan akhlak. Ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang keempat dalam beragama, yaitu qiyas, analogi berfikir. Dan qiyas ini khilaf di antara para ulama, apakah bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak. Pendapat yang lebih kuat, bisa dijadikan sebagai dalil jika terkumpul syarat-syaratnya. Paham ya? Jika terkumpul syarat-syaratnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil-dalil syariat. Beragama harus dengan dalil. Itulah dalilnya tadi. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil-dalil ini, metode syariat dalam mengambil dalilnya bagaimana? Salah satu metodenya adalah, kita katakan tadi kan dalilnya hadis. Salah satu mengambil dalil dari hadis yaitu al-i'tima' 'alal ahadits as-sahih. Bersandar kepada hadis-hadis yang sahih. Begitulah runtutan cara berpikir kajian ini. Ya. Tema kita apa? Kewajiban mengikuti dalil yang sahih. Berarti tema ini adalah bagian dari metode syariat dalam mengambil dalil. Tata cara yang diajarkan dalam agama Islam dalam mengambil dalil, yaitu dalilnya harus dari hadis yang sahih
Harus dari hadis yang sahih. Bisa dimaklumi ini ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada metode lain. Ada 3 metode. Ya, ada 3 metode. Tapi saya akan fokus pada metode pertama dulu karena itu tema kita yang sudah tersebar. Nanti kalau cukup waktunya saya akan masuk ke dalam metode yang kedua, metode yang ketiga. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi sekali lagi, beragama harus ada apa tadi? Dalil. Apa arti beragama? Ada 4 poin tadi. Akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Itulah beragama. Itulah beragama. Berakidah, berkeyakinan, beribadah, pengabdian diri kepada Allah, bermuamalah, hubungan antara sesama makhluk, kemudian adab dan akhlak. Itulah beragama. Nah, beragama ini harus dengan dalil. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua tadi, apa itu beragama? Sudah saya sebutkan. Apa itu dalil? Apa tadi dalilnya? Ada berapa? Ada 4. Saya sengaja ngajak Bapak Ibu interaksi agar tidak ngantuk. Ada 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Ya, itu dalil syariat. Arti dalil adalah yang dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Kasus contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa orang-orang beriman di hari kiamat akan melihat Allah. Apa sandarannya? Sandarannya bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, bisa dari ijma, bisa dari qiyas. Baik ya. Kemudian saya sebutkan tadi khilaf di antara para ulama tentang qiyas. Maka pendapat yang lebih kuat, qiyas bisa dijadikan sebagai dalil jika terkumpul syarat-syaratnya. Baik. Sekarang poin selanjutnya yaitu dalil-dalil ini ada metodenya. Ada apa? Metodenya. Salah satu metodenya tema kita, yaitu bersandar kepada hadis yang sahih. Dalil-dalil ini ada metodenya. Ya, beragama memerlukan dalil. Dalil ini ada metodenya. Metode dalam syariat Islam dalam berdalil. Salah satu metodenya bersandar hanya kepada hadis yang sahih. Sudah ya, runutannya begitu. Baik. Sekarang kita harus menyebutkan beberapa poin. Yang pertama yaitu apa dalil dari Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat bahwa kita wajib berdalil dengan hadis. Kata sahihnya nanti. Kata sahihnya nanti kita bincangkan. Kita wajib berdalil atau bersandar kepada hadis Rasulullah SAW. Jawabannya adalah ayat Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah SAW larang atas kalian, jauhilah. Ayat ini perintah dari Allah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan beragama harus dengan dalil, dan salah satu dalilnya adalah mengikuti hadis. Mengikuti apa? Hadis yang sahih. Yang sahihnya nanti kita bincangkan. Mengikuti hadis dulu. Apa dalil wajibnya mengikuti hadis? Ayat tadi. Surat Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 7. Di dalam ayat itu Allah memerintahkan
Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah ambil. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW jauhi. Perintah. Menunjukkan kepada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian surah An-Nisa ayat 8. Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh ia telah mentaati Allah. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa wajib mengikuti hadis. Mengikuti dalil, yaitu berupa hadis. Wajib beragama dengan dalil. Dalilnya yaitu hadis. Dalilnya ini surah An-Nisa ayat 8. Siapa saja yang mentaati Rasulullah, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan sekarang. Mengapa kita menjadikan hadis Rasul sebagai dalil, sandaran untuk beragama, pijakan untuk beragama, hujjah, argumentasi untuk beragama? Kenapa kita tidak jadikan hadis Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sebagai sandaran? Yang kita jadikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah satu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah karena Allah memberikan kepada Rasulullah wahyu. Allah memberikan kepada Rasulullah wahyu yang merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Yang merupakan penjelas terhadap Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, yaitu, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal bersamanya. Yang semisal bersamanya ini apa? Hadis. Nah, itu dia. Yang semisal bersamanya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa Rasul SAW penjelas terhadap Al-Quran. Litubayyina linnas. Yang artinya surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepada engkau az-zikra, itu Al-Quran, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Inilah mengapa kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan beliau, hadis beliau sebagai apa tadi? Dalil. Apa itu dalil tadi, Pak? Hah? Sandaran beragama, dalil. Argumentasi beragama, itu dalilnya. Hujjah, bahasa Arab. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 10 sampai 11 bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Makanya kita jadikan hadis beliau sebagai dalil. Hadis beliau sebagai dalil. Allah berfirman, "Fattaqullah", bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, ya ulil albabil ladzina amanu, wahai orang-orang yang cerdas yang beriman, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kalian. Rasulan yatlu alaikum ayatihi mubayyinat liyukhrijan nasi minadh-dhulumat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihat minadh-dhulumati ilan nur.
Allah mengutus seorang Rasul atas kalian yang membawa ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayat tadi kepada orang-orang yang beriman agar mengeluarkan orang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. Surat At-Talaq ayat 10 sampai 11. Surat At-Talaq ayat 10 sampai 11. Baik. Nah, sebab yang ketiga, mengapa hadis kita jadikan sebagai dalil, sebagai sandaran hukum, sandaran beragama, argumentasi beragama, pijakan dalam beragama? Sebab yang ketiga adalah karena Allah mencela orang-orang yang tidak mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencela orang-orang yang tidak mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cuma mengatakan, "Oh, kami berdalil dengan Quran saja. Pijakan kami cuma Quran." Hadis kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Sedangkan Al-Quran mutawatir, benar, absolutely benar. Maka ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal asa rajulun yablughul haditsu anni wa huwa muttaqiun ala arikati." Ingatlah, apakah ada orang yang sampai kepadanya hadis dariku dan dia dalam keadaan begini, bersandar. Sampai kepadanya hadis. Lalu dia mengatakan dengan pongahnya mengatakan, "Bainana wa bainakum kitabullah." Sudah, jangan bawa hadis. Antara saya dengan kalian cuma ada Al-Quran. Wah, itu. Keren. Keren, kayaknya sih keren. Ya, sudah, jangan pakai hadis-hadis ya. Pakai Al-Quran aja. Dan ini sering terjadi di tengah masyarakat. Kan nggak ada Qurannya. Kan nggak ada Qurannya. Iya, tapi ada hadisnya. Oh, kan hadis kan nggak terlalu kuat. Nggak bisa. Tercela orang yang tidak bersandar, tidak berdalil dengan hadis. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Bainana wa bainakum kitabullah." Jarak antara kita dengan kalian adalah Al-Quran. Ada Al-Quran, saya ikuti kalian. Fama wajadna fihi halalan istahlalna. Apa yang kami dapati dalam Al-Quran yang halal, kami halalkan. Wa ma wajadna fihi haraman haramna. Apa yang kami dapati dalam Al-Quran yang haram, kami haramkan. Wa inna ma harrama Rasulullah SAW kama harrama Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sebagaimana yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini pencelaan dari Rasulullah yang tidak menjadikan apa Pak? Hadis sebagai dalil. Ya. Bahkan ada sebagian orang, sebagian alim, kadang dia tidak terlalu yakin bersandar dengan dalil. Makanya ini perkara Pak merupakan asasuddin Islam. Yang saya sebutkan sekarang ini adalah merupakan pondasi beragama Islam. Menjadikan hadis sebagai pijakan dalam beramal, sebagai sandaran dalam beragama, sebagai hujjah argumentasi dalam beragama. Jangan malu, jangan ragu, jangan menjadikan hadis sebagai yang kedua. Enggak, Al-Quran dan hadis dia sejajar. Al-Quran dan hadis, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Nah, coba perhatikan sekarang bagaimana praktek para sahabat terhadap hadis Rasul. Terhadap perkara beragama harus dengan hadis. Sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Al-Kifayah yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bahwa ada seorang sahabat Nabi bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kana jalisan wa ma'ahu ashabu. Imran bin Husain duduk dan bersamanya para murid-muridnya.
Faqala rajulun minal qaum la tuhadditsuna illa bil Qur'an. Ada muridnya berkata, "Wahai Imran bin Husain, sudah, jangan riwayatkan kepada kami apapun kecuali dengan Al-Qur'an." Lalu Imran bin Husain berkata, "Udunuhu." Sini, dekat. Lalu mendekat. Lalu Imran bin Husain mengatakan, "Ara'aita law wakkalta anta wa ashabuka ila al-Qur'an, akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an wa salat al-'asri arba'an wal maghriba thalathan taqra'u fi ithnatain? Ara'aita law wakkalta anta wa ashabuk ila al-Qur'an, akunta tajidu at-tawafa bil baiti sab'an wa at-tawafu bis safa wal marwa?" Thumma qala, "Ayyu qaum khudhu 'anna fa innakum wallahi illa taf'alu la tudillunna." Yang artinya, sini engkau. Apa pendapat engkau? Kalau seandainya engkau bersandar hanya dengan Al-Quran, apakah engkau akan mendapati sholat zuhur 4 rakaat ada dalam Al-Quran? Sholat asar 4 rakaat ada dalam Al-Quran? Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian rakaat pertama dan keduanya engkau membaca, rakaat ketiganya diam, yaitu tidak membaca, ada dalam Al-Quran? Apa pendapat engkau? Apakah engkau mendapati dalam Al-Quran saja tawaf 7 putaran, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah 7 putaran? Adakah engkau dalam Al-Quran seperti itu? Wahai kaumku, khudhu 'anna, kata Imran bin Husain, sahabat Nabi, wahai kaumku, sudah, ambil saja dari kami. Ambil, jadikan sebagai metode, sebagai tata cara beragama. Apa itu? Yaitu beragama harus dengan dalil. Dan salah satu dalilnya apa? Hadis Rasul. Sesungguhnya kalian kalau tidak mengerjakan metode ini, niscaya pasti kalian akan benar-benar sesat. Ya? Niscaya kalian pasti akan benar-benar sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Itu praktek para sahabat dalam perkara beragama harus dengan dalil. Dan salah satu dalilnya adalah hadis Rasul. Salah satu dalilnya adalah hadis Rasul. Antum kalau ini antum yakini kaum muslimin paham perkara ini, dia tidak akan peduli dengan perkataan siapapun kecuali Al-Quran, hadis Rasul. Dia tidak akan ragu-ragu menolak perkataan siapapun, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun derajatnya, ketika bertentangan perkataan tersebut dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa ada orang fanatik terhadap seorang guru, fanatik terhadap mazhab? Karena tadi belum benar-benar menyerap perkara ini, bahwa dalil beragama harus dengan dalil. Dalil artinya adalah sandaran, pijakan, argumentasi, hujjah. Salah satu dalilnya adalah hadis Rasul. Dan dalilnya cuma 4, Al-Quran, hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Tidak ada perkataan para ulama, nggak ada tradisi orang banyak, nggak ada. Nah ini, jadi larinya semestinya ke situ. Dia kadang-kadang membicarakan ini membosankan kalau tidak ada contohnya. Harus dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain, ya, bagaimana praktik para salafus saleh, mereka beragama dengan dalil dari hadis dan mereka pertahankan itu. Ya, beragama dengan Al-Quran dan juga beragama dengan dalil dari hadis. Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husn al mughayyirati li khalqillah. Artinya, Allah melaknat wanita-wanita yang memakai tato dan wanita-wanita yang minta ditatoi,
wanita-wanita yang mencabut alis dan wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan. Semuanya itu merubah ciptaan Allah. Kadang ada alis begini, sudah bagus-bagus sesuai dengan bentuk wajah, dihilangkan lalu dicoret-coret. Ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fabalagha dzalika imra'atu bani Asad yuqalu laha Ummu Ya'qub. Hadis itu atau perkataan dari Abdullah bin Mas'ud sampai kepada seorang perempuan dari keturunan Asad yang disebut dengan Ummu Ya'qub. Lalu datang perempuan ini. Innahu balagha di annaka la'anta kait wa kait. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sampai kepadaku berita, engkau mengabarkan bahwa engkau melaknat orang yang begini. Karena berkaitan dengan perempuan. Nah, timbul mungkin pertanyaan, Ustaz, kenapa disebutkan perempuan yang bertato? Siapa yang bisa jawab? Ya, jawab asalah ngarang. Nah, kenapa disebutkan Allah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang minta ditato? Kenapa tidak ada laki-lakinya? Karena tato di zaman dahulu untuk kecantikan. Agar terlihat apa? Cantik. Makanya laki-laki yang bertato di zaman sekarang cucok. Ya. Agar terlihat cantik. Laki-laki tidak perlu banyak aksesoris. Paham ya? Sama dengan wanita tukang sihir. Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Kenapa disebutkan perempuan? Kenapa enggak ada tukang sihir laki-laki? Karena yang paling banyak terjadi dari tukang sihir adalah para perempuan. Kenapa? Karena perempuan banyak hasadnya, irinya kepada orang lain. Melihat begini dia iri, melihat begini dia iri. Ya, makanya banyak tukang sihir perempuan. Saya sering singgung. Mudah-mudahan singgungan ini agar yang bertobat dari laki-laki dan perempuan bertobat, ya. Agar laki-laki dan perempuan yang bertato bertobat maksud saya. Jadi tato itu dikenal zaman dahulu untuk perempuan. Di zaman sekarang saja laki-laki banyak yang bertato. Berarti kalau laki-laki bertato apa? Menyerupai perempuan. Meskipun badannya, ototnya besar, perutnya six pack, tapi bertato ini menyerupai perempuan di zaman dulu. Paham ya? Nah, datanglah perempuan. Kamukah yang melaknat begini? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa maliya la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tidak melaknat? Lawang itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lihat dia sekarang bersandar dengan apa? Dalil. Dalilnya apa? Hadis Rasul SAW. Wa man huwa fi kitabillah. Bahkan dalilnya ada dalam Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian perempuan ini masih menyanggah. Laqad qara'tu ma bainal lawhaini. Fama wajadtu fihi ma taqul. Sungguh aku telah membaca dua sandaran tersebut. Al-Quran, hadis aku baca semuanya. Tidak ada yang engkau sebutkan akan hal tersebut. Enggak ada laknat bagi yang bentato, enggak ada. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau engkau benar-benar baca, pasti engkau akan dapat. Kalau engkau baca Quran, pasti dapat. Tato terlaknat. Lalu ama qara'ti wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Bukankah engkau
Apakah engkau tidak membaca apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhilah. Ya, maka jauhilah. Maka kemudian perempuan tersebut menjawab, bala, iya. Beliau sudah melarang untuk bertato. Fa innahu qad naha anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, iya. Rasulullah SAW melarang untuk bertato. Qalat fa inni ara ahlaka yaf'aluna. Nah, lihat. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah kalah dalil, maka akhirnya mencela pribadi. Biasanya begitu. Kalau sudah kalah dalil, maka mencela pribadi. Kata si perempuan ini, tapi saya lihat istrimu juga bertato. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fadhhabi unzuri, silahkan cek, periksa sana. Fadhahabat fanadharat falam taramna hajataha syai'an. Yang artinya lalu dia pergi melihat istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka tidak mendapati apa yang dia inginkan. Kata Abdullah bin Mas'ud setelah itu, "Lau kanat kadzalik ma jama'tuha." Kalau ada istriku begitu, tidak akan saya pernah gauli dia. Ini menunjukkan bahwasanya kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, tegakkan syariat di dalam agama, dalam rumah tangga. Lau kanat kadzalik ma jama'tuha. Ini metode ini manhaj salafus saleh. Kalau ada istriku yang mentato, yang bermaksiat, padahal dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, aku tidak akan menggaulinya. Enggak akan aku jadikan dia sebagai istri. Paham ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan tema kita apa? Wajibnya mengikuti dalil yang sahih. Saya jadi teringat dulu di kelas saya diajar oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Anis Tahir, dosen kita, orang asal muasalnya orang Semarang kalau nggak salah, Anis Tahir, tapi sudah menjadi orang Arab Saudi. Silahkan cek di internet, ada di YouTube. Profesor Dr. Anis Tahir yang sudah menjadi orang Arab Saudi. Beliau ngajar saya waktu itu pelajaran hadis. Beliau mengingatkan sebuah metode dalam menghadapi sebuah permasalahan agama. Kata beliau, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika berhadapan dengan semua permasalahan agama. Pertama, talabud dalil. Mengumpulkan semua dalil, baik dari Al-Quran, hadis Rasul, ya, kumpulkan semua dalil, ijma, kumpulkan. Yang kedua, talabu sihhatid dalil, mencari dalil yang sahih. Setelah dikumpulkan hadis-hadisnya, ayat Qur'annya, ijma para sahabatnya, maka yang kedua metodenya atau langkahnya adalah mengumpulkan mana hadis yang sahih atau mana dalil yang sahih. Al-Quran jelas sahih, kemudian mana dalil yang sahih dari hadis Rasulullah. Itu yang tema kita. Yang ketiga adalah talabu sihhatil istidlal, mencari kebenaran berdalil dengan dalil yang sahih tadi. Karena kadang ada dalilnya, taib, ternyata dalilnya lemah, tidak bisa kita pakai. Taib. Langkah yang kedua, dalilnya sahih, taib, kita bisa pakai. Ternyata dalil yang sahih ini tidak bisa digunakan dalam permasalahan ini, tidak cocok. Paham ini Pak Ikhwan? Ya, saya beri contoh biar mudah, teman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, seluruhnya kalian berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak.
kata orang-orang yang berzikir berjamaah yang dipimpin oleh satu orang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dipimpin oleh satu orang. Kata mereka itu dalilnya tadi. Dalilnya ayat Al-Quran. Otomatis sahih. Ada dalil yang sahih. Nah, yang jadi permasalahan tingkat ketiganya. Langkah ketiganya. Talabu sihhatil istidlal. Mencari apakah dalil yang sahih ini benar digunakan untuk permasalahan ini. Maka kita katakan, mereka mengatakan, itu kan bukankah Allah memakai kata jamak di situ? Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian seluruhnya berzikir. Itu kan berarti berjamaah, zikir berjamaah. Boleh dipimpin oleh satu orang. Maka kita katakan, tidak semua yang jamak bisa dikerjakan secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Contoh misalkan, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahlah kalian seluruhnya. Ayo loh. Berani? Saya nggak berani. Nikahlah kalian, kan jamak itu. Berarti semuanya harus nikah seluruhnya. Sebagaimana tadi dalil, berzikirlah kalian seluruhnya. Berarti boleh berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Dengan dalil tadi, berzikirlah kalian seluruhnya. Berarti boleh bersama-sama. Kalau begitu dalil juga fankihu ma taba lakum minan nisa, menikahlah kalian seluruhnya. Berarti harus semuanya. 2 dulu Pak, baru 3, baru 4. Nah, begitu pemahamannya. Berani? Pendekar saat ini nggak berani. Tampangnya aja sangar. Nggak berani. Saya nggak berani. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya tahapan-tahapan tadi. Yang pertama mana? Apa tadi yang pertama? Mencari dalil. Yang kedua, mencari dalil yang sahih. Yang ketiga, mencari benarnya menggunakan dalil tersebut di dalam permasalahan tersebut. Karena kadang ada dalilnya sahih, ternyata digunakan dalam permasalahan yang tidak tepat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, kita akan masuk kepada tema kita. Tadi pendahuluan semuanya. Temanya wajibnya mengikuti dalil yang sahih. Kenapa harus dengan dalil yang sahih para ikhwah? Ceritanya begini. Saya bacakan sebuah kisah dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitabnya Muqaddimah Imam Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Beliau catat. Pendahuluannya penting. Bagi orang-orang yang sibuk di dalam ilmu hadis, dia harus baca pendahuluan kitab Sahih Muslim. Karena di situ terdapat ilmu hadis Rasulullah SAW. Lihat, ada riwayat disebutkan oleh Imam Muslim. Abdullah bin Abbas berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah SAW ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adanina. Falamma raqiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minan nas illa ma na'rif." Dulu kami kalau mendengar ada orang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami langsung menerimanya. Kami langsung menerima dulu. Tetapi ketika terjadi pertempuran, ada Khawarij, ada Syiah, maka kami tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang kami kenal dia. Disitulah awal mula mengapa para ulama mementingkan hadis yang sahih. Karena banyak yang akibat permasalahan politik
kemudian membuat hadis palsu. Akibat permasalahan ekonomi, kemudian membuat hadis-hadis palsu. Antum kalau belajar hadis palsu, al-hadis al-maudhu', salah satu penyebab terjadinya hadis palsu adalah permasalahan politik dan ekonomi. Contoh, dalam ekonomi sulit, yang jualan terong bikin hadis palsu. Barang siapa yang makan terong tidak akan tua selamanya. Biar laku terongnya. Nah, itu. Ya, akhirnya kami tidak mengambil hadis kecuali yang kami tahu. Oh, ini orang terpercaya. Itu maksud perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'i yang agung, lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dulu kami enggak nanya, kamu dapat hadis ini dari mana? Dari mana? Rantai rawi sanad. Rantai rawi itu namanya isnad, rantai. Dari mulai Rasulullah turun ke Abu Bakar, Abu Bakar turun kepada pembantunya Abu Bakar, kemudian kepada tabi'in. Dari mulai Rasulullah turun kepada Umar, Umar turun kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar turun kepada Nafi', Nafi' turun kepada Malik. Bagi yang belajar ilmu hadis, ini adalah rantai sanad emas. Rasulullah meriwayatkan kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar anaknya, Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Nafi', Nafi' meriwayatkan kepada Imam Malik. Ini rantai emas. Kalau orang belajar ilmu hadis, sanad hadis, itu rantai emas namanya. Silsilah adz-dzahabiyah as-sanadiyah. Rantai emas. Kata Muhammad bin Sirin, mereka dulu enggak nanya, kamu dapat hadis dari mana? Kemudian yang guru kamu dapatnya dari mana? Dulu enggak nanya. Asal ada orang berkata Rasulullah SAW bersabda, diterima. Falamma waqa'atil fitnah. Ketika terjadi kegentingan, banyak pembunuhan, keluarnya kaum Khawarij, keluarnya kaum Syiah, faqalu sammu lana rijalah. Sebutkan, kamu dapat hadis dari mana? Sebutkan sanadnya. Sebutkan rawi-rawinya. Fayanzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum. Maka dilihat, kalau rawinya adalah ahli sunnah, diambil hadisnya. Wa yunzar ila ahli bidah fala yu'khad hadithuhum. Dan dilihat, kalau rawi-rawinya ternyata ada ahli bid'ah, tidak diambil hadisnya. Begitu ceritanya, mengapa akhirnya harus bersandar dengan hadis yang sah. Itu awal-awalnya seperti itu. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi penjelasan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah. Ini kitab ditulis oleh Syekhul Islam untuk menyanggah dan membantah dengan tegas keras orang-orang Syiah Rafidhah. Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dan saya tidak pernah melihat ada seorang alim yang semua dari kelompok-kelompok menyimpang dia bantah, kecuali Syekhul Islam. Kecuali Syekhul Islam. Beliau berkata, wa bainana wa bainar rasuli mi'una minas sinin. Jarak antara, apalagi jarak antara kita sekarang dan Syekhul Islam adalah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Berarti 800-an tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Kata beliau, jarak antara kita dengan Rasulullah itu ratusan tahun. Wa nahnu na'lamu bid-darurah annama fima yunqalu an-nasu anhu aw an ghairihi sidqan wa kadhiban. Dan kita sangat paham bahwa yang dinukilkan antara manusia ada yang jujur, ada yang dusta. Itu pasti terjadi. Kedustaan pasti terjadi. Betul apa tidak? Ini saya beritahu, kabar ini saja, kabar saya sampaikan kepada Bapak. Bapak sampaikan. Itu kira-kira sampainya sempurna enggak, Pak? Enggak. Pasti ada penambahan 1 huruf, 2 huruf. Pasti ada penambahan gerakan dan seterusnya. Enggak sempurna. Begitulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qad ruwiya anhu annahu qala sayukdzabu alayya. Dan juga Rasul SAW bersabda, sungguh akan didustakan atasku. Artinya akan ada orang-orang yang berdusta. Fa in kana hadzal haditsu sidqan fala budda an yukdzaba alaih. Kalau ada hadis yang sahih maka pasti ada hadis yang didustakan.
Wa in kana kadziban faqad kadzab. Kalau seandainya dia berdusta, maka berarti benar akan terjadi pendustaan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kadzalik lam yajuz li ahadin an yahtajja fi mas'alatin fa'iyyah bi haditsin hatta yubayyana ma bihi ma yathbut. Kalau seandainya demikian, maka tidak boleh bersandar dengan hadis kecuali yang dia yakin betul hadis itu apa? Sahih. Ini pada ikhwan. Itu perkataan para ulama, bukan perkataan dari kantong saya. Lihat lagi perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah. Yahya bin Sa'id ahli hadis. Beliau mengatakan, "La tanzuru ilal hadis." Jangan engkau lihat hadisnya. Walakin yanzuru ilal isnad. Tapi lihatlah kepada sanadnya. Fa in sahhal isnadu fa illa fala taghtaru bil hadis. Dalam sahih isnad. Kalau sahih hadisnya ambil. Tapi kalau seandainya tidak sahih, maka jangan kamu tertipu. Nah, sedikit saya ingin menyinggung tentang sanad. Guru bersanad. Kalau guru kami adalah dari Ahlul Bait, berarti guru kami bersanad. Saya tanya sekarang, apa maksud sanad? Berarti ilmunya ada mata rantai rawinya sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Baik. Kita sepakat akan hal ini. Tapi yang terjadi prakteknya adalah guru kami bersanad, guru kalian tidak bersanad. Ya, dan sebagai pengetahuan, saya juga punya sanad. Jadi kalau seandainya dikatakan kita tidak bersanad, enggak, kita bersanad. Ada ijazah kami yang kami punyai. Selesai itu urusan sanad ya. Cuma yang saya permasalahan adalah dengan kata guru kami bersanad, kemudian di sana ada riwayat-riwayat hadis yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini yang bermasalah. Paham maksudnya? Saya ulangi. Saya akan membicarakan tentang permasalahan guru kami bersanad. Guru kalian tidak punya sanad. Maka kita bantah. Saya pun selama di Madinah ada kitab-kitab hadis yang saya dapatkan sanadnya. Selesai tahu urusan sanad? Ya, bahkan seperti Ustaz Dr. Sufyan Baswedan banyak sanadnya itu. Karena memang beliau dari hadis. Banyak sanadnya. Jadi tidak benar kalau guru-guru kita tidak bersanad. Selesai tahu urusan hadis, urusan sanad, baik. Tetapi yang kita permasalahan adalah kata-kata guru kami bersanad. Maka karena ada kata-kata guru kami bersanad ini, akhirnya guru yang lain yang dianggap tidak bersanad tidak dipakai. Itu satu. Yang kedua, akhirnya ada hadis-hadis yang kadang-kadang dengan label guru kami bersanad, hadis itu tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ibnu Abdul Razzaq, Musnad Ibnu Abi Syaibah, kemudian Mustadrak Hakim, sekitar 12, 13, 15 kitab hadis yang menjadi rujukan, tidak ada hadismu itu yang katanya gurumu bersanad. Lalu hadisnya kita dapat dari mana? Enggak boleh orang bersandar guru kami bersanad kemudian mengeluarkan hadis sekonyong-konyongnya. Paham maksudnya? Ada amalan zikir yang tidak ada di dalam kitab-kitab hadis, tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Bahkan kitab hadis palsu aja nggak ada. Kemudian mereka bersandar guru kami bersanad. Nah, itu masuk ke dalam masalah ini. Makanya kalau permasalahan ini dipahami baik-baik, kita akan di atas jalan yang benar. Paham maksud saya, Pak? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau mengatakan, la tanzuril hadis. Jangan kamu lihat kepada hadis. Ya, persis banget yang beliau katakan. Jangan kamu lihat kepada hadis, tapi lihatlah kepada sanad. Jika sanadnya sahih, maka ambillah. Kalau tidak, jangan kamu terpesona dengan hadis tersebut. Apalagi dengan label guru kami bersanad. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul sekarang permasalahan. Ustaz, masa sih nggak boleh bersandar dengan dalil lemah sama sekali? Dengan hadis lemah sama sekali. Ini yang terakhir saya akan bahas.
Apakah tidak boleh sama sekali bersandar dengan hadis yang lemah sama sekali? Maka jawabannya, terjadi khilaf di antara para ulama dalam permasalahan bersandar dengan hadis yang lemah. Jumhur ulama mengatakan boleh bersandar dengan hadis yang lemah dengan 3 syarat. Dengan 3 apa? 3. Yang pertama, hadisnya jangan terlalu lemah, apalagi sampai palsu. Yang kedua, ada hadis lemah, harus di bawahnya ada hadis sahih yang menjadi pondasinya. Iya, hadisnya lemah, tapi harus ada hadis sahih. Yang ketiga, tidak boleh diriwayatkan hadis lemah tersebut. Yang keempat, ketika mengamalkan hadis lemah tersebut, tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah pernah mengerjakannya. Nah, repot ini. Syarat-syaratnya merepotkan. Makanya akhirnya sebagian ulama di antaranya, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak mengatakan, fi sahihil hadis syughlun an saqim. Dalam mengerjakan hadis-hadis yang sahih saja sudah menyibukkan kita, apalagi sampai mengerjakan hadis-hadis yang lemah, apalagi palsu. Apa syaratnya tadi Pak? 4 Pak. Boleh mengamalkan hadis lemah asalkan jangan sangat lemah, apalagi palsu. Yang kedua, boleh mengamalkan hadis yang lemah asalkan pondasinya ada hadis sahih. Maka kita bantah, kerjakan saja hadis sahih, selesai itu. Kenapa harus pakai hadis yang lemah? Yang ketiga, apa? Tidak boleh diriwayatkan. Nah, ngapain kalau begitu kita amalkan? Yang keempat, yang ini lebih parah lagi. Jangan meyakini bahwa Rasulullah pernah mengerjakannya, dan itu bukan saya yang menyebutkan syarat-syaratnya. Itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-10 Hijriah, di dalam kitab Tabyinul Ujab bima warada fi fadli Rajab. Juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, juga disebutkan oleh As-Sakhawi, disebutkan juga oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi bukan dari kantong saya itu syarat-syaratnya, itu dari para ulama rahimahullah. Maka pendapat yang lebih kuat, tidak beramal dengan hadis yang lemah, beragama hanya dengan hadis yang sahih, baik itu di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Selesai pembicaraan. Kalau antum bertanya, Ustaz, apa tadi poin yang kedua dan ketiganya? Itu kan poin yang pertama, yang pertama kita sebutkan. Bersandar beragama dengan hadis yang sahih. Poin yang keduanya adalah yang kita tidak jelaskan, tetapi ini penting, saya sebutkan poinnya saja, mengagungkan dalil-dalil syariat. Poin yang ketiganya adalah pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil tersebut. Paham ya? Nah, nanti kalau saya kesini lagi kita bahas 2 poin. Ya, sudahlah, kita tinggalkan dulu tema-tema kajian percintaan tinggalkan dulu. Nanti kita bahas ini dulu tentang manhaj. Ya, wallahu a'lam. Sebelum saya pertanyaan, saya tanya dulu kepada Bapak-bapak. Apa masalah yang saya angkat, atau apa maksud dari masalah yang saya angkat dengan kata-kata guru kami bersanad, guru kalian tidak bersanad? Siapa yang bisa menjelaskan masalahnya? Menjelaskan masalahnya aja, nggak usah jawab. Silakan Pak. Enggak, saya ingin Bapak menjelaskan. Mereka kadang-kadang menuduh orang-orang yang bermadzhab salaf, gurumu tidak bersanad, guru kami bersanad. Apa maksudnya ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya.
hujah mereka? Iya. Kalau mereka tidak bisa berdalil, maka mereka akhirnya dengan slogan, guru kami bersanad, guru kalian tidak bersanad. Artinya, kami punya dalil. Karena kenapa? Guru kami bersanad. Kenapa? Karena dia kan keturunan Rasulullah. Dari fulan sampai kepada Rasulullah. Maka jawabannya bagaimana? Yuk. Agar ngaji kita nggak jiping, ngaji nguping, masuk telinga kanan keluar lagi dari telinga kanan. Jawabannya gimana? Enggak jelas, Pak. Belum itu, bukan itu jawabannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Misalkan nih, saya beri contoh kasus ya. Zikir atau selawat. Wah, ini selawat nggak ada dalilnya. Maka mereka akan bersandar. Guru kami bersanad, guru kalian tidak bersanad. Itu adalah perkataan untuk melegalkan selawat yang tidak ada dalilnya. Paham? Paham ini? Cara menjawabnya bagaimana? Kalau seandainya guru kamu bersanad dan kemudian ada salawat yang dia bawa, ada zikir yang dia bawa dengan tata caranya, maka tentunya hadis dari si guru yang katanya bersanad tadi, tentunya hadis tersebut ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, setelah dicek tidak ada. Lalu sanadnya gimana? Nah, itulah akhirnya dibuat dengan kata lain bahwa itu hanya kedok saja guru kami bersanad. Kalau seandainya guru bersanad kemudian mengeluarkan amaliyah, salawatkah, zikirkah, tentunya salawat ini ada apanya? Dalilnya disebutkan di mana? Dalam kitab-kitab hadis. Bahkan ini kadang, lihat perkataan saya, kadang di dalam kitab hadis palsu saja tidak ada, apalagi dalam kitab hadis yang disebut oleh para ulama la aslalahu. Hadis ini tidak ada asal muasalnya. Itu perkataan para ulama hadis. Hadis ini la aslalahu, tidak ada asal muasal. Begitu ya, Pak ya? Ini terselesaikan urusan bersanad kan? Anda sering di media sosial kan, guru kami bersanad, guru kalian enggak bersanad. Sudah, akhirnya kawan-kawan ahlu sunnah di atas manhaj salaf diam. Karena enggak tahu permasalahannya. Maka saya ungkap sekarang, yang dimaksud guru kami bersanad begitu permasalahannya. Cara menjawabnya juga dibikin. Paham, Pak? Nah, wallahu a'lam. Bagaimana sikap seorang untuk menyikapi keadaan yang sudah terlanjur bertato sebelum berhijrah? Apakah harus dihapus atau dibiarkan karena dikhawatirkan lebih menzalimi lagi dengan cara dihapus? Jawabannya, asal hukumnya adalah dihapus. Kenapa? Karena itu bentuk taubat. Taubat itu harus kembali. Karena arti taubat adalah ar-ruju' wan nadam, kembali dan menyesal. Maka harus dihapus. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa tidak bisa dihapus. Seperti tobatnya di anggota tubuh yang sangat vital. Atau seperti orang tidak punya biaya untuk menghapusnya. Saya dulu punya kawan, Pak, mahasiswa dari Amerika. Subhanallah. Itu thawbnya setengah kaki. Jadi orang-orang hadis kita kuliah itu kadang-kadang setengah kaki. Gini. Ya, sedangkan tatonya di sini. Jadi kalau pas lagi ruku kelihatan Mike Tyson. Tatonya Mike Tyson. Ya, nah kita biasa aja. Artinya kalau dia sanggup dia hapus, kalau tidak sanggup ya sudah, biarkan. Tapi asal muasalnya kalau ingin bertobat dari tato dihapus. Tapi kalau seandainya di bidang-bidang vital, di anggota-anggota tubuh vital yang kalau dihapus merusak panca indera, maka salah satu maksud min maqasidis syariah, salah satu maksud dari tujuan syariat adalah menjaga nyawa, menjaga anggota tubuh tidak boleh dirusak. Begitu ya, wallahu a'lam.
Apakah hadis diwahyukan kepada Rasulullah SAW waktunya setelah selesai Al-Quran diturunkan oleh? Enggak, bersamaan. Rasul kadang dapat ayat, kadang dapat hadis. Makanya begini Pak, Bapak akan dapat ini di mana ya? Bapak kalau belajar ini sebenarnya belajar di dalam namanya ilmu tadwinus sunnah. Orang-orang yang sudah belajar ilmu hadis lebih mendalam, menjadi spesialis, dia akan belajar ini. Tadwinus sunnah, artinya kitab yang menjelaskan tentang penulisan hadis. Kitab yang menjelaskan tentang penulisan hadis. Di awal-awal Rasulullah SAW melarang untuk menulis hadis. Yang dibolehkan hanya menulis Al-Quran. Kemudian setelah itu diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana para sahabat membedakan ini ayat, ini hadis? Tentunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya, apakah Quran dulu turun baru ayat, baru hadis? Enggak, karena kan hadis itu keluar sesuai dengan keadaan, sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Maka keluarlah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersamaan, cuma yang menentukan ini ayat Quran, ini hadis Rasul itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kembali termasuk di dalamnya permasalahan, Ustadz, urutan tertib surat Al-Quran di dalam mushaf itukah dari Rasul ataukah bukan? Lebih dalam lagi, urutan ayat Al-Quran itukah dari Rasul ataukah bukan? Al-Fatihah itu dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu kan urutannya apakah dari tauqifi, dari syariat ataukah dari ijtihad para sahabat? Maka wallahu alam, satu, urutan ayat, urutan tertib ayat dalam Al-Quran itu tauqifi dari hadis Rasul, dari ketentuan syariat. Yang kedua, urutan surat tertib di dalam mushaf dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah syariat yang menentukannya. Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ijtihad para sahabat. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, sebagian besar itu dari syariat. Untuk urutan tertib apa? Surat Al-Quran. Sebagian besar dari syariat. Mungkin sebagiannya ijtihad para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Syekhuna ahsanallahu wa nahnu laysa syeikhan. Syekhuna ahsanallahu ilaik. Kita bukan syekh. Lastu syeikhan, ana syab. Saya masih muda, bukan syekh. Syekh itu orang tua. Ya, jangan pakai syekh. Ya, kita cuma menuntut ilmu. Penuntut ilmu biasa. Berat ini, berat. Jangan diulang ya, kata Syekh. Meskipun saya sering ya, kalau WA saya sama Ustadz Firanda, Syekhuna. Karena ta'zim saya kepada ilmu beliau, saya sebut Syekh. Tapi kalau sama saya jangan. Kita cuma penuntut ilmu biasa. Tolong jelaskan kepada kami tentang dalil sahih mansukh, sahih mansukh, sahih makhsus, sahih muqayyad, sahih waqi'atu ain, agar kami bisa lebih berhati-hati untuk bisa memahami dalil-dalil yang ada. Ini panjang. Antum belajar ini di mana sebenarnya? Jadi kan kalau ada permasalahan ini, Ustaz, ini belajar ilmunya di mana? Ini belajar ilmunya di usul fikih. Saya kemarin menarik, ada orang yang nunjukin video ke saya. Ada podcast gitu. Seorang artis. Kemudian dia bertanya di podcast itu, apa bedanya fikih dengan usul fikih? Saya terperanjat, menarik nih. Di kalangan-kalangan artis, podcast yang biasanya ngomong ngalor ngidul yang nggak jelas, malah ngobrol masalah permasalahan-permasalahan ilmiah yang penting tengah kaum muslimin. Apa bedanya fikih dan usul fikih? Menarik nih. Maka sebelum saya jawab bedanya itu, kita jawab dulu ini. Permasalahan tadi masalah sahih mansukh, sahih makhsus, sahih muqayyad, sahih waqi'atu ain, ini antum akan dapati di pelajaran mana?
Kalau di kalangan para santri ataupun kalangan mahasiswa yang belajar ilmu agama, di mata pelajaran apa? Di mata kuliah apa? Jawabannya adalah di mata pelajaran usul fikih. Usul apa? Usul fikih. Ustaz, apa bedanya fikih dan usul fikih? Gampangannya gini, Pak. Fikih itu adalah mie instan, contohnya. Hasilnya mie instan. Ramuan-ramuan untuk terjadi mie instan itu adalah usul fikih. Gampang tak? Usul fikih itu produksinya nasi goreng atau bakmi Jawa. Tadi malam saya makan bakmi. Nah. Meramunya komposisi garamnya, komposisi bumbunya ini, apakah ini cocok kalau untuk goreng begini, kalau untuk rebus begini, itu namanya apa? Usul. Paham ya? Nah, itu gambaran cara berpikir mudahnya. Ya. Jadi fikih itu produksi hukum yang secara langsung. Apa hukum menyentuh tangan perempuan atau menyentuh perempuan bagi yang sudah berwudu? Hukum fikihnya, produksi hukum fikihnya apa? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini dari dua kelompok tadi, ini yang mengatakan batal, ini yang mengatakan tidak batal, itu dipahami dengan apa? Usul fikih. Paham ya? Nah, pertanyaan ini ilmunya didapat di dalam mata pelajaran apa? Usul fikih. Saya jelaskan dulu ya. Sahih mansuh. Artinya gini. Ada hukum, kemudian ada hukum lain yang Allah turunkan, lalu Allah hapus hukum ini. Ini namanya kaidah nasakh mansuh, penghapusan hukum. Dalam Islam ada? Iya ada. Paham ya? Kaidah mansuh. Nah, dalil yang menghapus ini salah satu syaratnya harus sahih. Kalau dia lemah tidak boleh menghapus hukum yang sudah ada. Ini namanya konsep penghapusan hukum, dan itu ilmunya diambil dari mata pelajaran apa tadi? Usul fikih. Paham ya? Contoh misalkan al-azl. Al-azl. Azl itu apa, Pak? Laki-laki, mohon maaf ya, enggak ada anak-anak sedikit lah anak sini. Al-azl, laki-laki berhubungan dengan perempuan karena ingin istrinya tidak hamil, dia ketika sudah sampai klimaks dia keluarkan di luar. Itu namanya azl. Dikiaskan dengan pakai kondom. Apa hukumnya? Ya, awalnya tidak boleh. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu sering melakukan azl dalam keadaan Al-Quran masih turun. Berarti masih ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dulu para sahabat melakukan itu. Kemudian ada perkataan kalau tidak salah dari sahabat Nabi Jabir, akhiru ahdi Rasul, yang terakhir dari syariat Rasulullah adalah diharamkannya atau dimakruhkannya azl. Paham ini? Itu namanya apa? Mansuh. Nasakh mansuh. Hukum yang menghapus dan dihapus. Nah, yang menghapus ini harus dalilnya apa? Sahih. Salah satu syaratnya. Syarat nasakh mansuh lainnya, yang menghapus ini harus terakhir daripada yang dihapus. Kalau begitu kita harus mengetahui sejarahnya. Kapan ini? Nah, begitu ya. Kalau ingin lebih dalam lagi, belajarlah ilmu agama Islam. Oh, berarti masih banyak Ustaz ilmu yang saya belum pelajari. Iya. Masih banyak. Makanya sering saya katakan, yang belajar kayak tadi itu adalah orang-orang yang memang ingin menjadi ahli ilmu agama. Dan biasanya kebiasaan para ulama terdahulu itu anak-anaknya dari mulai kecil sudah diproyeksikan itu.
Dari mulai kecil. Adapun kita jamaah sampai mati kita jadi jamaah. Yang di sini tadi yang belajar ahli ilmu agama. Bukan saya ya menjadi ahli. Cuma mereka yang memang spesialis belajar ilmu agama. Paham ini Pak Ikhwan? Baik, itu sahih mansukh. Sahih makhsus. Nah, di dalam ilmu usul fikih ada namanya khas dan makhsus. Khusus dan yang dikhususkan. Contoh, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Berarti ini pengkhususan dari seluruh apa? Manusia. Manusia kata yang umum dikhususkan dengan orang-orang beriman. Berarti hukumnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Di antara orang yang beriman dikhususkan lagi laki-laki. Di antara orang laki-laki dikhususkan lagi. Terus seperti itu. Itu namanya khas wa makhsus. Itu juga didapati dalam pelajaran ilmu apa tadi? Usul fikih. Sahih muqayyad. Muqayyad artinya terbatas. Dibatasi dengan apa? Waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, sebab, dan sebab. Ada 6 ya. Itu pembatasan namanya. Tidak boleh ibadah yang umum dibatasi kecuali dengan dalil. Contoh, zikir. Kita diperintahkan untuk berzikir. Wadhkurullaha katsiran. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Berapa banyak? Enggak ada. Kalau tidak ada dalilnya. Di mana tempatnya? Waktunya kapan? Apa sebabnya? Tata caranya bagaimana? Semua itu harus dengan dalil yang sahih. Contoh, dengan memahami ini, Bapak akan mengetahui bahwa perbuatan sebagian kaum muslimin keliru. Di antaranya, ada orang berzikir semalaman suntuk di atas kain putih, pakai sarung, menutup diri dengan sarung. Zikir. Goyang. Sampai katanya, menurut perasaan dia, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah ini semua harus dengan apa? Dalil yang membatasi ini disebut dengan kata-kata sahih muqayyad. Dalilnya harus sahih untuk pembatasan. Terakhir, sahih waqi'atu ain. Saya beri contoh ya. Waqi'atu ain itu begini Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjang sampai telinga. Apakah itu sunnah? Ataukah itu waqi'atu ain, kejadian pada masa itu yang memang sebuah kebiasaan di tengah masyarakat orang Arab, bahwa mereka rambutnya panjang? Paham itu Pak? Sahih maksudnya. Ingin lebih dalam lagi, belajarlah ilmu usul fikih. Mumet Ustaz. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.